apa namanya perbedaan secara umum pada masa dulu dan sekarang itu bagaimana? Apa ya? Atau mungkin jenis kegiatannya lebih padat sekarang, terus atau mungkin dulu itu karena kalau sekarang ada tekanan dari kampus harus gini atau bagaimana? Kalau dulu yang pertama perbedaannya ya suasana. Oh ya, suasana. Satu suasana. Kalau dulu tuh jujur, tak buka ojo lah. Pokoknya intinya suasana secara umum di sini tuh beda emang apa yang sekarang karena perkembangan zaman juga mungkin ya. Ya bisa Kalau jadi. dulu mungkin lebih lebat lagi daripada yang sekarang. Pohon-pohonnya lebih lebat, jadi kayak menyeramkan gitu. Kalau sekarang memang agak terang, sudah terang sih. Udah terang lah, banyak lampu juga di sini kan. Terus suasana juga di Sanggar, bangunan-bangunan tua kan. Suasana ya wis kayak tuang dan Sanggar kan udah 2 kali renovasi sekarang. Bener. Sekarang bedanya di situ sih suasana. Sekarang kita ke Sanggar ya, Padang Jingklang yes. Lebih nyaman lah ya, di Sanggar lebih nyaman lah ya kita ya. Iya kan, nyaman di Sanggar nih, nyaman nih. Lebih tepatnya kita lebih bisa menyamankan diri di Sanggar. Nyaman di Sanggar nih. Dan nggak sungkan kayak dulu masih kayak sungkan mau ngapa-ngapain sungkan. Kalau sekarang kita lebih welcome lah ke orang-orang. Lebih welcome dan lebih hak untuk berkreasi di Sanggar itu lebih banyak di luas sini daripada dulu kayak gitu. Kalau dulu masih mikir-mikir mau melakukan A, mikir melakukan B, masih mikir takut ada yang salah dan lain sebagainya. Kalau sekarang bebas berkreasi lah di Sanggar kan, bebas. Ya penting tunjukkan kreasimu aja. Itu satu suasana sih. Jangan batasi dirimu sendiri. Oke. Yang kedua apa nah bedanya? Ini mungkin apa kehidupannya tuh? Atau kalau dulu itu apa kita mengakrabkannya dengan cara yang seperti apa? Kalau sekarang seperti apa kan ada perbedaan pasti. Iya pasti ada dong. Kalau dulu tuh ada di Dewan tuh ada bidang yang namanya kaderisasi. Oh ya, dulu Kaderisasi. 2016 ya terakhir kaderisasi. Terakhir 2016 ada kaderisasi. Itu fungsinya yang untuk mengkader teman-teman anggota dan calon anggota biar lebih nyaman di Sanggar, biar lebih betah di Sanggar. Jadi Sanggar tuh diharapkan dulu tuh tempat apa ya? Ya tempat curhat, tempat belajar. Iya. Ya mau ngerjain tugas dan sebagainya, skripsi pun bisa di Sanggar dulu tuh. Tempat susah senang lah intinya di sini. Itu. Dan dulu poin satunya itu tadi, sosialnya harus raket lah, sesama anggota sama calon anggota. Komunikasi harus baik. Kalau dulu itu sih ada kaderisasi. Kalau sekarang kan nggak ada kaderisasi. Jadi dikti maksudnya ke dikti tapi sama pemangku adat. Tapi tetap tanggung jawabnya secara umum di dewan kan. Kalau dulu kan ada bidangnya sendiri yang bertanggung jawab di situ. Itu. Dan dulu caranya tuh sering ini. Apalagi tahun 2016 tuh bisa jadi 1 bulan atau 2 bulan, 1 bulan sekali minimal itu pasti ada makan-makan. Sama sih 2017 iya sih kita. Tapi lebih seringan 2016 menurutku. Oh iya weh, gak omong. Kalau masalah makan-makan. Masalah makan-makan tapi juga mau mangan-mangan tok rek. Ya, awal kerja bakti dulu. Pasti hari Minggu tuh. Kerja bakti dulu sini membersihkan semuanya, habis itu makan-makan pasti. Itu. 2016 itu lebih sering daripada 17, tapi 17 ya lumayan sering lah. Sering lah ya. Kita seringnya enggak makan-makan sih, bakar-bakar. Ya bakar-bakar, ngumpul, Ya. nyanyi-nyanyi gak jelas. Itu Kadang nih pas mati lampu kok kae. Ya. Iku Pas mati lampu, itu, rangkulan padha lanange. aduh. Ya gak sampai kok ngono rek. Iku mau ngengki karo sudah. Malah gak pernah. Malah gak Aku pernah. ngerti. Sudah karo anji. Kalau albab karo anji. Saking kebese ning anji. Oke, itu tadi kalau Itu- dari apa? Ada lagi? Iku ya maksudnya nek satu suasana, dua cara Cara mengakrabkan sama anggota itu perbedaannya. Kalau dari aku ini sih dulu dan sekarang itu
Ya karena kita kehidupan sosialnya juga beda ya. Kalau sekarang kan lebih sering kita berkomunikasi lewat sosial media, Twitter, Instagram atau WhatsApp, Telegram, itu kita lebih sering pakai alat komunikasi gitu kalau sekarang itu. Jadi ya kita harus menyesuaikan sih cara berkomunikasi kita gitu. Kalau teman-teman dalam artian sulit untuk berkomunikasi secara langsung, ya paling tidak yang merasa bisa bersosialisasi secara langsung ya itu yang membawa teman-temannya gitu. Ya perbedaannya hanya di situ sih. Kalau masalah kegiatan saya rasa lebih padat sekarang karena tuntutan juga. Jadi manajemen waktunya memang lebih sulit sekarang sih, Lek. Aku ngerasanya kalau di posisi teman-teman pengurus sekarang juga rasanya agak sulit juga sih manajemen waktu kan. Apalagi Karena, corona ya apalagi kondisi pandemi kayak gini. Kita kuliah dituntut harus segera lulus. Nah, Terus kemudian kegiatan harus selesai prokernya. Itu kita proker wajib aja setahun itu ada 7. Itu kan di Musdika mulai 2018 hasil untuk yang dilakukan di 2018 itu proker wajib ada 7 kita. Belum tambahan lagi kayak Lokategak, KMD atau apa-apa. Jadi total kira-kira ada 10 program kegiatan kita dalam 1 bulan. Kalau sekarang ya lebih berat lagi teman-teman, kegiatannya besar-besar juga kan. Ya menurutku ada di situ sih cara memanajemen waktu. Ya yang penting ini aja sih, kita jadi bunglon dalam artian penyesuaiannya harus cepat, harus segera menyesuaikan. Itu sih kalau aku sih gitu aja sih. Perbedaannya mungkin di situ. cara penyesuaian Lah ya. Kalau sih. di UKM itu karena kita kan UKM pusat, kita itu di UNED kan ada UKM universitas sama UKM fakultas. Jadi kalau di universitas itu pesertanya banyak dari fakultas-fakultas itu. Kegiatannya juga beda-beda kan. Makanya penyesuaiannya juga harus cepat. Kalau di fakultas itu lebih lingkupnya lebih kecil. enak karena lingkupnya lebih kecil, sering ketemu juga. Jadi komunikasinya lebih intens lah. Itu sih. Ini kegiatan atau mungkin apa sih yang paling berkesan di sini? Ya entah kegiatan, entah apa, itu yang paling berkesan. Apa dulu? Ayo. Ganti ya Pak Mus. Iki. Nah, aku tetap nomor 1, aku Punya pasangan. Dapat pasangan. insya Allah dapat istri dari anggota Pramuka UNED. Oh ya, itu Siap, mantap. Siap. Astagfirullah, udah sombong. Mantap. Itu nomor 1 maksudnya ki. Nah, Itu yang paling berkesan. Paling betul sih. Bonus kuliah, bonus pramuka. Dapat calon istri. Masih Dapat calon calon. kan ya tapi kan ya. Ya alhamdulillah wis tunangan lah. Ya kan calon. Tapi Ya, sik calon. gurung halal kan, iso dipedhot kan. Gak oleh. Iya toh. Tetep iso. Akeh Tunggu kasus. ngono sing apik karo-karo. Malah dibully. Salah konco nek gedung piwat. Kanca telek. Lah kene iki sak telek-telek wong telek. Ya, mungkin ada lagi selain dapat calon istri. Kalau 2 sih tetap pengalaman tuh nomor 1. Pengalamannya di pramuka aku sebagai calon guru juga sangat mendukung ke arah kesana gitu loh. Apalagi nggak semua guru ikut pramuka. Ya, benar sih, benar. Itu kelebihannya nih. Ya walaupun saat jadi guru kadang sembarangan orang nunjuk untuk jadi pembina pramuka, padahal nggak bisa sembarangan. Konsep K13 yang dirasa salah ya. Nah, konsep K13 itu karena wajib di sekolah, seharusnya para calon guru terutama di fakultas FKIP, para calon guru seharusnya Harus juga ikut wajib. UKM pramuka. Itu harus Harusnya wajib. kita duet Seharusnya ini. di situ, enggak PGSD tok sing enek Kudune mata PGSD kuliah. pun ya kudune nganu duet kabeh. Apa nih PGSD sing duwe mata kuliah ke pramuka Oh, kan? ya Gak apa melok iki, Pak pramuka. Rektor? Itu sama aja enggak. Pak Rektor ya opo iki? Sing melok pramuka ora mung RSD, Pak. Nek gurune gak pinter. Lah, iku Pak Opo Rektor. ya opo anak didik. Itu sing paling berkesan sih, maksudnya pengalaman apa nih sebagai calon guru itu poin plusnya banyak sekali. Ya, Kayak bener. ngomong di depan orang, di depan kamera kayak gini. Ya. Itu semua yang aku dapatkan ya di pramuka. Walaupun
yo maksudnya ki bidangnya yo pramuka emang bidangnya luas. Gitu loh. Media apalagi zaman sekarang media harus digunakan. Pengalaman di Nggak pramuka boleh gaptek ya. Gaptek gak oleh gaptek itu sih maksudnya yang paling berkesan pengalaman sih menurutku, pengalaman yang bisa diambil di sini. Dan yang ketiga yo temen-temennya aku selain teman-teman di jurusan atau di fakultas yang malah yang jadi keluarga besar, maksudnya keluarga kedua di perantauan ya di UKM Pramuka. Betul. Dan semua angkatan sudah tak anggap sebagai keluarga besar lah Pramuka UNED kayak gitu. Dan aku nggak mandang siapapun itu. Ya, kita memang namanya ya keluarga besar. Nah iya. Kita nyebutnya dari dulu keluarga besar Pramuka Universitas. Iya. Soalnya yo aku ngerasain ketika masuk di sini dan sampai sekarang pun jadi alumni dan sampai nanti pun aku yakin yang namanya persaudaraan kayak gini tuh nggak bakalan mati. Iya. Apa nih wis miso-miso wis gak bakalan Ya. hilang sampai mati gak malah hilang. Rate lo ya gak misoe. Miso ya tetap sih kayak. Ya tetep tapi ki Iku sebagai alat ae gawe merekat. Ya, Aku bayar rekaman iki iso didelok anak-anake. Ya iso ae iki gawe rekaman. Bapakmu kayak ngene iki lho, Pak. Bapakmu. Gawe Apa rekaman sih dia anak. Ya, mungkin kalau itu sih. apalagi Ya contohnya kayak ketika aku nggak punya uang, Hengki punya uang, Ya. aku nggak bisa makan, Hengki No, no, bisa no, belikan aku makan. Oh, Dan aku- sebaliknya Hengki nggak punya uang, aku juga nggak bisa punya Betul. uang. saling bantu, Betul. bisa saling bantu kita. Nah, itu loh. Susah Dan nggak senang bareng. dan nggak masalah uang juga, mesti Ya. semua hal lah. Susah seneng bareng lah intinya ya kita. Kayak Hengki curhat cewek neng aku, si Ya. karek kan Kan iki kok awakmu, Mat. Gagal kabeh ngono ya Mas Dik. Enggak gagal ya, enggak gagal. Guru terencana rono kan memang ya, gak doyan cewek. Comong gagal. Akhirnya dewi-dewi ya. Wis tak iki. Statusnya 80-an gugur, 8 tahun gugur. Ambiar. Lagune gel-gel. Ayo kita jadi. Sopo e? Betapa hatiku takkan pilu. Aduh. Itu sih ada 3 hal itu sih. Minimal 3, lebihnya ya banyak lah. Iya, pasti semua berkesan lah yang di sini. Kalau aku sih ngerasa ini berkesan semua sih. Kalau Kak Hengki gimana? Apa aja yang kegiatan mungkin atau apa yang paling berkesan di sini di Pramuka UNED? Atau ketika menjadi pengurus atau ikut kegiatan apa? Oke, kegiatan salah satu kegiatan kalau semuanya tetap berkesan banyak siapa aku. Kalau kegiatan selama saya ngikuti di sini yang paling berkesan yaitu Loka Tegak. kenapa kamu banyak pikiranku? Loka Tegak. Kenapa? Karena panitianya kalau mungkin ada peserta Loka Tegak di sini ya, mesti yang ngelihat ini 20 ada nggak sih? Yang aktif loh ya, yang aktif. Kisaran 15 ke 20. 15. Tapi 15 yang ke aktif 20. 15-an. Nah, yang aktif maksud saya ya, kalau di data Prosal Panitia, banyak. Heeh. Maksudnya yang aktif kan. Kalau pas hari H, karena kan Iya, kita pas hari. berbenturan dengan kuliah kan. Iya, waktu itu. kan. Dan apa mana angkatanku PPM. Ya, apalagi kayak gitu. Jadi benturannya agak banyak. Itu dari segi dibaliknya. Kalau di apa namanya? Kenapa berkesan? Karena Ngurusin kurang uang. Enggak, jadi D3 kali deh. ya apa lagi-lagi emang selain di kegiatannya juga apa ya itu Loka Tegak 2017 itu apa yang sudah 2 tahun ya sebelumnya 2015 kan terakhir 2015 akhirnya 15 ke 17, 2 tahun. selang 2 tahun nah ketika itu kan kegiatan bener mungkin kalau bagi temen yang sudah pengalaman nasional ini cuman apa ecek-ecek lah ya. cek karena Jawa Timur terbuka itu apa nah cuman apa ya itu apa ya kan aku ini lebih mandang ke orang-orangnya ya orang-orangnya ke apa orang-orang yang dibalik Di kepanitiaan itu. dibalik khususnya Loka Tegak itu karena orang-orangnya itu maksudnya bahkan kalau aku langsung di hari ya kalau di pra itu
mungkin kalau dari saya kan memang ya wes, tadi sudah dibocorkan saya ada 3 ketika itu sebagai Ketika itu apa? Dekorasi, dokumentasi, dan desain. desain. Nah itu apa ketika itu sebenarnya nggak cuma bidang saya tapi banyak. Cuman kalau saya di bidang saya, maksudnya saya menceritakan di bidang saya itu kan hanya beberapa orang yang aktif, dua dua itu dua yang aktif, yang lain juga banyak, mungkin ada yang satu bahkan yang di bidang lain, cuman aku nggak mau menceritakan itu tapi Sekretaris mau ngelurung kan? nah Iya, sekretaris loro, berdarah yang masih jadi loro. apa namanya di Pra itu emang bener-bener apa ya, bener-bener teman-teman itu All out lah kita iya, kerjanya. langsung totalitas, orang-orangnya totalitas semua. Aku orangnya dalam ini aku mandang Loka Tegar enggak membandingkan yang enggak ya. Maksudnya Khusus 2017. iya, orangnya all out ya, emang semuanya dari latar belakang masing-masing pendidikan, masing-masing fakultas dan sebagainya. Tapi dengan apa, karena dia sudah ditugaskan atau punya amanah untuk menjalankan mensukseskan Loka Tegar, itu akhirnya all out. Banyak yang apa ya, mengorbankan dalam ini bukan tapi dia mengganti setelah Loka Tegar selesai. Maksudnya ada beberapa kayak gitu, ada intinya pandai-pandai untuk bahkan di hari ada juga yang bidang administrasi kan Sampai nangis-nangis, ya. sampai nangis-nangis karena administrasi, maksudnya karena ya sedikit ya Kerjaannya banyak, orangnya dikit. iya, kerjanya banyak. Perlengkapan pun juga gitu Iya. kok, Bos. Ada 34 sekolahan. 37 Sekolahan. Pangkalan. Total Nah, 74 masing-masing. sangga. Nah, 74 Masing-masing sangga. 2 sangga. Satu sangga itu 10 kalau Sangga nggak salah. 10. 8. Oh, 8. Nah, itu sekali ada berapa ratus. Nah, sedangkan itu cuma 15 sampai 20 yang panitia Hampir 1000. yang aktif. Nah, itu administrasi banyak. Dan kalau saya sendiri di 3 cuma kamera 1, akhirnya kebantu kamera 2 itu yang di 3, terus yang humas dan ini itu banyak lah. Saya nggak nyeritakan itu. Ininya kesannya ya karena teman-teman di situ all out, maksudnya wis totalitas bener-bener Iya. dan Jaga komitmen. belum jadi komitmen nggak apa ya. Pokoknya intinya nomor 1 peserta lah. Iya. Nomor 1 peserta lah. Dia Kita untuk peserta lah intinya. Semuanya Kita- peserta. bisa dikatakan dia bukannya nggak mementingkan diri sendiri ya, tapi lebih mengutamakan peserta gitu. Dirinya juga dipentingkan tapi nggak diutamakan. Nanti saya takut nggak sehat atau nggak gitu. Tapi ya apa caranya ini sukses peserta Loka nggak Tegar. kecewa meskipun waktu itu juga banyak yang protes. Ya, terutama banyak. pembina sih. Iya. Kalau Iya, peserta enggak banyak terlalu yang banyak protes. sih. Yang pertama emang pembina, saya sendiri Kebanyakan pembina. dulu menyaksikan saya yang bagian dokumentasi, jadi saya melihat tapi bukan saya yang diprotes. Tapi Ya. kalau peserta ya Fan-fan aja sih fan-fan sebenarnya. aja Iya. sebenarnya dengan keadaan kayak dan gitu. dan juga Malah seneng hujan-hujan kan, seneng. panitia juga bisa dikatakan juga banyak juga ya yang mungkin sebelumnya nggak berpengalaman di mengadakan kegiatan setingkat Jawa Timur terbuka dalam hal ini, maksudnya itu bisa dikatakan pertama kali Akhirnya punya pengalaman dari situ gitu. iya. Nah dari situ, karena ingat ya kenapa saya ini sampaikan, kan dia sebelumnya nggak berlatar belakang atau belum pernah mengadakan kegiatan sebesar itu, tapi dia Mau bukan minder tapi malah mau untuk belajar bisa Iya. di situ maksud saya gitu, bukan akhirnya termakan malah minder, saya nggak bisa, Nggak punya pengalaman, takut gitu nah kan. itu justru kalau ini berarti kalau sudah diberi kepercayaan ya harus totalitas apapun, nggak cuma Loka Tegar. Mungkin kalau sekaligus pesan saya Mas, ya harus apapun harus totalitas, harus punya totalitas. Iya sih, itu kalau udah. Ya, walaupun- Kalau aku sih ini sih pengalamanku yang paling berkesan banget di sini itu ketika aku ini yang pertama ketika jadi KDR sih, KDR 2017 sama KDR 2018 itu menurutku berkesan banget karena gini sih, aku kan orangnya selengean, miso-miso ngono. Bahkan kalau marah-marah di pengurus itu sampai miso-miso kan ya, wis ngawur wis pokok lek nesu iku. neng 17 ya wis ngantek apa lah. Ya 17 apalagi itu paling sering banget aku berkata kotor itu sampai dancuk on. Gak kok garap kayak gitulah aku. Itu menurutku ternyata hal kayak gitu itu yang membuat hubungan kita dan teman kita itu lebih dekat. Ya menurutku yang paling berkesan ya itu sih ketika aku jabat jadi ketua dewan racana, karena di situ kegiatannya juga banyak. Loka Tegar juga ya, Loka Tegar, studi banding di UM, terus
KMD, Iya, KMD. LWK, semuanya wis. Akhirnya LWK. aku sampai dapat adik-adik baru, dalam artian ya itu sih kalau aku yang paling berkesan ketika menjabat, apalagi aku menjabat jadi KDR itu dengan kondisi yang apa? Aku terhitung baru di Pramuka. Ya Terhitung, baru nggak ikut banget. TTR, Nggak ikut setelah TTR. diklat langsung jadi KDR. Hari ini dilantik menjadi anggota resmi. Besoknya bukan Satu dilantik bulan anggota sih. Ini bed. Bed. Apa dilantik untuk bisa mengenakan bed. Besoknya itu musdega pemilihan. Itu sih itu yang menurutku paling berkesan. Cuman kalau yang di Lokategak, khusus di Lokategak ya. Ini sih 2017 itu aja kita yang all out. Mati. Ngetes sebenarnya. Iya, Jur. Oke, maaf teman-teman tadi ada kendala teknis. Udah mau penutupan ini sebenarnya. Tapi karena video mati ya, bukan, kamera mati gara-gara baterai habis. Ya, ini tadi cerita kita ya, Ya. di Pramuka. Sedikit flashback lah. Sedikit flashback. lah. Di Masa-masa Pramuka. kenangan-kenangan. Kenangan kecil, waktu kita kecil dulu kayak gimana, susah senangnya di perkuliahan, terus apa saran-saran buat mahasiswa baru. Ya itu tadi yang bisa kita sampaikan dengan bahasa kita, dengan candaan kita. Jangan lupa terus tonton channelnya DJ Studio official dan juga CW Channel. Ini TRC. calon YouTuber. Calon Ya, YouTuber. tunggu ini. saja. Ya. Tunggu saja nanti. Tunggu saja. Terima kasih dari kita. Yo, Wassalamualaikum. Apa? Ya sebenarnya masih banyak cerita. Iya. Ya semoga saja kita bisa menyambung di lain kali. Tetap Mungkin- jangan lupa untuk klik like-nya. Klik Dan- apa? Bagi teman-teman mungkin ada ide untuk dibahas ke Oh kami. ya, ke kami. Silakan Bertiga, komen bisa. di bawah ini. Bisa Ya, komen, di bisa bawah. komen. Like, komen, jangan lupa subscribe juga. Tonton sampai habis yang paling penting. Jangan skip iklan, oke? Ya, tidak saya belum. Oke, Oke. bye. Dadah. Mantap. Wis.